Allah itu berjanji, Allah sendiri yang janji riba itu pasti dihanguskan. Saya ngelihat buktinya dari bapak saya. Guys, riba tuh bener-bener mungkin di awal kelihatan happy, endingnya pasti habis. Kalau alasan kenapa tadi ditanya, kenapa malah milih membongkar? Pertama saya merasa dititipkan pengetahuan sama Allah Azza wa Jalla. Jadi dititipkan pengetahuan, kalau saya nggak menyampaikan ini, nanti di kehidupan berikutnya saya khawatir Allah tuh nanya ke saya, lu udah gue titipin, ya ini bahasa gue ya, lu udah gue titipin pengetahuan rahasia perdukunan dari A sampai Z, kok lu nggak nge-share itu ke masyarakat, sampai masyarakat banyak yang percaya dukun daripada percaya Allah. Kalau ditanya kayak gitu gue nggak bisa jawab, gue khawatir banget nanti malah Allah benci dan sebagainya. Padahal dari awal gue merintis ini saya doa terus sama Allah, minta rezekinya dari Allah dan sebagainya. Nah itulah alasan saya sebenarnya didasari rasa takut itu. Masya Allah. Iya, bukan banyak masyarakat yang muji-muji berlebihan bagi saya. Muji-muji berlebihan adalah pesulap nih pemberani banget ya, pesulap merah ya. Pesulap merah nih luar biasa ya. Oh, nggak pernah takut gitu. Justru saya berani gitu karena didasari rasa takut. Takut akan? Ya tadi di kehidupan berikutnya takut kalau saya nggak bisa jawab ketika Allah nanya kayak gitu. Kayak misalkan apapun yang terjadi di dunia ini nih, batas akhirnya cuma sampai meninggal doang. Udah, mau ngapain lagi? Apa yang ditakuti gitu? Apa sih paling meninggal gitu kan? Iya, apa sih paling meninggal yang paling ditakuti kan? Kalau di kehidupan berikutnya, coba saya nggak bisa jawab apa yang Allah tanya itu. Sepanjang hidup saya di kehidupan berikutnya itu disiksa. SMP itu saya tertarik dengan dunia agama karena sekali lagi saya senang mempelajari apa yang orang lain tidak pelajari. Dulu berarti anti mainstream ya orang? Iya, saya di SMP itu teman-teman kan pada sok-sokan nakal kan SMP kan, sok-sokan nakal dan sebagainya. Saya mikir, ini kayaknya lebih seru. Harusnya nggak kayak gini nih gitu. Saya pelajari tentang agama. Kebetulan abang saya ustadz, diajak-ajak kajian-kajian. Abang ustadz ini? Abang saya ustadz ketua yayasan di awal itu SMP saya tertarik belajar tentang agama, mendalami. Terus di situ saya tahu kayak ayat Al-Quran yang hai orang-orang beriman, masuklah Islam secara kafah. Nah di situ saya jadi bertanya-tanya nih, kenapa orang beriman yang disuruh masuk secara kafah, secara menyeluruh, gitu kan? Padahal orang beriman kan harusnya udah Islam. Iya. Di situ yang pikiran saya. Berarti ada hal yang menarik yang Allah minta kita untuk pelajari secara menyeluruh. Full. Iya. Akhirnya saya pelajari Islam secara menyeluruh. Nggak mau jadi pesulap tadinya di SMP. Saya mau cita-cita jadi ustadz. Iya, gara-gara kakak diajak kajian, latihan-latihan dulu. Kalau dalam Islam tuh idat ya disebutnya. Iya, latihan-latihan olahraga gitu, push up gitu-gitulah. Dulu totalitas latihan itu mau jadi ustadz itu mulai surut iman saya. Iya. Kan naik turun. Ini ya, perputur ya. Pada saat kelas 3 saya bangkrut. Orang tua bangkrut, rumah kejual karena riba pada saat itu. Makanya sampai sekarang saya anti riba. Totalitas. Gara-gara itu lihat langsung ya. Karena pada saat SMP itu saya mau pelajari agama. Allah itu berjanji, Allah sendiri yang janji riba itu pasti dihanguskan. Saya ngelihat buktinya dari bapak saya. Langsung ya, nggak ada. Dari benar-benar punya mobil rental mobil dia usahanya. Dia purnawirawan Polri. Terus geser usaha jadi rental mobil. Punya 7 mobil. Habis waktu itu saya dari sulap kan sesekali kayak gitu ya. Ini nggak bisa nih menghidupi keluarga nih. Saya setiap malam tuh lari ke atas genteng ke tempat jemuran. Itu tiap malam saya doa sama Allah, ya Allah, tolong dong kasih kerjaan saya yang bisa ngidupin. Bukan, yang bisa menghidupkan, tapi jadwal ketika saya dapat jadwal sulap bisa diambil juga. Saya nangis-nangisan benar-benar. Karena total atap rumah. Iya, di atap rumah. Karena itu sebelum kita ninggalin rumah itu udah dijual, tapi belum ditinggalin, dikasih waktu sebulan. Kalau sampai itu saya nggak berhasil untuk menghidupkan orang tua, tinggal di jalanan. Pilihan itu 3 tahun? Setiap hari Kamis saya libur ojek online, syuting YouTube. Itu gitu. Awal YouTube? Iya, awal YouTube, syuting YouTube, terus Jumat upload gitu terus. Ketika menjawab doa, nggak langsung yang kita minta, tapi bertahap tuh. Lu bisa bersyukur nggak nih kalau gue kasih ini? Gitu. Masalahnya kebanyakan orang masyarakat ya, manusia, ketika doa terus mau dikasih bantuan-bantuan, ini malah gini, malu malas nanti capek. Awalnya soalnya ada pikiran gitu bang, ketika ditawarin jadi ojek online,
masa iya ojek penghasilan 6 sampai 8 juta gitu. Akhirnya kerjain aja. Ternyata dari satu kita syukuri, ketika ojek yang online itu saya penghasilan 6 sampai 8. Itu pun nggak sering tiap bulan segitu. Waktu itu saya ingat banget pertama kali kondisi membaik YouTube punya penghasilan itu karena kurban. Makanya ketika ada orang ngeluh ke saya nih, Sel ini susah banget gitu, gue pasti nyaranin kurban. Gue nyaranin kurban. Coba lu kurban. Maksudnya? Kurban Idul Adha. Iya, coba lu kurban. Tahun berikut ya pasti uang lu tuh nggak segitu lagi, pasti lebih banyak. Saya selalu nyaranin itu. Karena ketika pada saat saya pertama kali jadi ojek online itu bayaran kontrakan 12 juta per bulan. Terus nggak tahu kenapa pas mendekati Idul Adha muncul tuh video-video ustadz yang di YouTube tuh banyak tentang keutamaan kurban. Nah dari situlah kayak kurban itu satu bulu dihitung kebaikan, setiap tetes darah dihitung satu kebaikan. Saya mikir di situ, wah ini luar biasa banget. Kalau gue bantuin ojek online yang lagi mogok aja itu kan satu kebaikan tuh, ya kan? Ini setiap bulu dihitung kebaikan, berarti ini bonusnya banyak nih. Itu di rekening saya pada saat itu ada 5 juta, dan 4 bulan kemudian saya harus bayar kontrakan 12 juta. Nah ini kan kayak, tapi harga kambing 2-3 juta. Nggak masuk logika itu. Per bulan gue harus kan 6 juta itu harus bayar makan, bayar ya macam-macam juga, listrik. Itu orang tua saya yang nopang semua kan. Di situ nggak masuk akal nih hitungannya. Ya udah, coba paksain. Karena ada salah satu ustadz yang bilang kalau di rekening lu cukup untuk beli kurban, lu nggak beli kurban, ada kena hadis dari Rasul. Apa tuh hadis? Yang tentang ini, siapapun yang mampu untuk berkurban tapi tidak berkurban jangan dekati. Iya, masjid ya. Nah dari itu kan kayak merasa terbuang kalau nggak dekati. Karena terpaksa ya udahlah. Coba. Seadanya. Dari 5 juta saya beli kambing 2 juta pertama. Berarti nggak cukup dong Bar. Nah logikanya gitu. Logikanya nggak gitu. Nah ternyata rezeki itu nggak bisa diambil logika. Bulan berikutnya YouTube saya tiba-tiba penontonnya naik. Saya upload tutorial, penonton naik, dapat penghasilan pertama. Ketika ada orang ngeluh rezekinya susah, pasti saya saranin kurban deh, paksain gitu. Kalau misalnya berat, pasti berat. Saya pun gitu bang, sampai sekarang ketika mau kurban pasti rezekinya tuh agak diturunin dulu kayak diuji. Iya kan, semua. Rela nggak nanti gitu? Iya. Udah beli yang kecil aja gitu kan? Iya benar. Padahal yang terbaik kan harusnya kan. Iya, udah yang beli kecil. Kalau nggak dipaksain nggak bisa. Iya, harus sayang ngeluarin itu. Iya. Sayang nih. Dan saya bukan gini. Kalau dari pengalaman pribadi saya, setiap kali saya kurban, kayak misalkan tahun pertama tuh 1. Pas tahun kedua setelah saya kurban pertama itu, saya bisa kurban 2. Terus tahun ketiga ada kambing yang paling mahal ditawarin, saya beli. Terus meningkat, semakin meningkat rekening kita minimal 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Itu anehnya.